Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, salam hormat. Wah Kuncar, waktunya untuk cerita. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Paulina SPD. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 126 Palembang. Moto saya adalah, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Bapak Ibu guru punya pengalaman apa nih mengenai PMM? Nah, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya tentang PMM. Yuk, mari kita simak. Menjadi seorang guru adalah sebuah pekerjaan yang mulia, yang dituntut untuk inovatif dan kreatif bagi siswanya. Untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif, di zaman sekarang ini sudah ada wadahnya, yaitu platform Merdeka Mengajar. Nah, PMM atau Platform Merdeka Mengajar adalah sebuah platform edukasi yang menyediakan beragam referensi bagi guru untuk mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka, di mana PMM memiliki fitur mengajar, belajar, dan berkarya. Setelah kita tahu apa itu PMM, sekarang apa sih manfaat dari PMM itu? Yang pertama, memudahkan saya dalam proses belajar mengajar. Dengan PMM, saya bisa mengunduh modul ajar, CP atau ATP, asesmen, dan masih banyak yang lain. Yang kedua, mengembangkan kompetensi diri dengan cara mengerjakan pelatihan mandiri yang bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Tak hanya itu, setelah selesai mengerjakan pelatihan mandiri, kita harus melakukan aksi nyata dan akhirnya kita bisa mendapatkan sertifikat. Kemudian yang ketiga, yaitu menyediakan ruang kolaborasi dengan rekan sejawat dengan berbagi ilmu. Di sekolah, kami sudah membentuk suatu komunitas belajar yang sudah terdaftar di PMM, di mana saya adalah sebagai penggerak komunitas belajar guru ceria, guru cerdas, empati, religius, inovatif, dan aktif. Di sini, saya mengajak semua guru-guru untuk berbagi praktik baik secara langsung. Yang keempat, memudahkan guru dan kepala sekolah untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karir guru guna meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kelima adalah mencari dan berbagi informasi, yaitu guru bisa menonton berbagai macam video pembelajaran, mencari inspirasi pengajaran, dan bukti karya dari semua guru-guru senusantara. Apa saja sih fitur-fitur dari PMM itu? Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, pengembangan diri. Di sini ada beberapa fitur, yaitu pelatihan mandiri, komunitas, refleksi kompetensi, pengelolaan kinerja, LMS, dan seleksi kepala sekolah. Di dalam pelatihan mandiri, sudah disediakan materi-materi yang singkat dan praktis tentang kurikulum merdeka yang bisa kita pelajari setiap saat. Yang kedua, komunitas yang bisa memberikan ruang untuk bertemu dengan lebih dari 19.000 guru di Indonesia. Di sini, kita bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam praktik kurikulum Merdeka Mengajar. Yang ketiga, refleksi kompetensi. Di sini, kita bisa memperoleh rekomendasi yang personal sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan mengajar kita masing-masing. Yang keempat, pengelolaan kinerja. Di sini kita disediakan panduan perencanaan, pelaksanaan, penilaian kinerja yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Fitur yang kelima adalah LMS, di mana di sini kita disediakan akses untuk pelatihan penggunaan LMS. Namun, kita harus terdaftar dalam pelatihan terlebih dahulu. Yang terakhir adalah fitur seleksi kepala sekolah.
Di sini kita bisa mendapatkan informasi mengenai persyaratan, tahapan, dan pengecekan kualifikasi dalam seleksi kepala sekolah. Pada fitur inspirasi, di sini terdapat dua fitur inspirasi, yaitu yang pertama, video inspirasi, di mana kita bisa mengakses berbagai video inspiratif untuk mengembangkan diri, membantu kita memahami dan menerapkan kurikulum merdeka. Yang kedua, yaitu bukti karya. Di fitur ini, kita bisa membangun portofolio, rekam jejak karya, dan kinerja. Di sini, guru-guru bisa berkolaborasi untuk berinteraksi, saling berbagi inspirasi, dan bertukar pikiran. Yang terakhir di fitur mengajar. Di sini ada 3 buah fitur, yaitu yang pertama, asesmen murid yang bisa membantu kita melakukan analisis diagnostik yang terkait kemampuan siswa dalam literasi dan numerasi. Yang kedua, perangkat ajar. Fitur ini menyediakan lebih dari 2000 referensi perangkat ajar berbasis kurikulum merdeka. Yang ketiga, CP atau ATP. Fitur ini menyediakan capaian pembelajaran dan contoh alur tujuan pembelajaran. CP dan ATP yang tersedia sudah disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan mata pembelajaran. Bapak, Ibu guru hebat, mari kita tingkatkan kualitas pembelajaran dengan bergabung di platform Merdeka Mengajar. Mari kita jalin komunitas belajar yang dinamis untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan dalam proses pembelajaran. Demikian cerita pengalaman saya mengenai PMM. Ayo majulah guru Indonesia. Terima kasih, salam hormat.